愿得智慧真明了，也愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承印上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人随三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, Kak Sang说故事. Ya, selamat pagi Sesiong Seje. Sebelum kita memulai pembacaan intisari, mari kita sama-sama berdoa. Silakan Sesiong. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心，大家心好意念，化解恶念结善。咱嘛行会到的所在，只要路会通是平安的路，咱就去甲看卖。一个念头就是救人呐、Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, kepada Maria Suci yang sudah membacakan Hui Xiang ya, dan juga kepada host dan co-host yang bertugas hari ini, juga kepada Sesiung Suci yang sudah menyiapkan materi Simfasiang setiap hari, juga Sesiung Suci ya pagi hari ini yang sudah menyiapkan batin dan menyiapkan waktu untuk menyimak ya Master bercerita di pagi hari ini. Ya, saya Sani Husiana Sece dari Medan. Pagi ini akan ditemani oleh Mitra Baji Sri Haryati Sece. Ya, silakan Sece. 感恩上人说故事。那 selamat pagi Sani Sece, selamat pagi Sesio Sece yang hadir di Zoom pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan bersuka cita.
Nah, hari ini kita kembali ke masa bercerita ya. Nah, Secie, izinkan saya mulai dulu ya baca intisarinya. Silakan saja. Ya. Nah, cerita pertama dari Master yaitu ya menolong ikan emas. Poin pertama, dengan menghargai kehidupan, maka welas asih kita tidak akan terluka. Kita hendaknya selalu membangkitkan rasa cinta kasih. Kita juga harus menghargai semua kehidupan, karena semua makhluk pada dasarnya memiliki hakikat kemudahan. Semua kehidupan memiliki hakikat yang setara dengan manusia. Dengan mengasihi semua makhluk, maka welas asih kita tidak akan terlupakan. Cinta kasih dan welas asih adalah kebijaksanaan, sedangkan welas asih menumbuhkan berkah. Nah, sesuai di poin ini, apa itu welas asih? Welas asih adalah perasaan peduli, empati, dan kasih sayang yang mendalam terhadap penderitaan orang lain, disertai dengan keinginan yang kuat untuk membantu meringankan kesulitan tersebut. Nah, welas asih ini sangat besar, seperti ta'ai ya, di mana ia mencakup empati yang mendalam, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, dengan adanya rasa empati ini menimbulkan keinginan untuk menolong, dorongan kuat untuk bertindak dan membantu meringankan penderitaan orang lain. Welas asih ini juga merupakan kasih sayang, di mana ada perasaan hangat, tulus, dan penuh kebaikan terhadap sesama. Kemauan untuk memahami, memaklumi, dan menerima orang lain, bahkan dalam kesulitan. Ya, selain itu, juga mampu memaafkan orang lain, juga sebagai bagian dari welas asih. Nah, tadi kata Master kan, dengan mengasihi semua makhluk, maka welas asih kita tidak akan terlupakan. Nah, mengasihi semua makhluk ini merujuk pada mengembangkan cinta kasih, yaitu metta, yaitu keinginan tulus agar semua makhluk hidup berbahagia. Ini adalah cinta kasih yang tidak memandang batas. Nah, dengan menerapkan cinta kasih yang universal ini kepada semua makhluk dan welas asih, yaitu keinginan untuk menghilangkan penderitaan semua makhluk, maka akan abadi dan selalu aktif dalam diri kita. Mengasihi secara luas, memastikan bahwa tindakan nyata untuk menolong tidak hanya terbatas pada orang yang terdekat dengan kita, tetapi menjadi bagian yang menetap pada karakter kita ya. Nah, cinta kasih dan welas asih, dua sifat luhur ini, di mana menginginkan kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam pemahaman yang benar akan hakikat kehidupan. Misalnya pemahaman bahwa semua saling berhubungan dan bahwa penderitaan itu ada. Nah, seseorang tidak bisa benar-benar mengasihi dan berwelas asih tanpa menyadari bahwa semua makhluk itu memiliki hakikat yang sama untuk bahagia dan bebas dari penderitaan. Nah, oleh karena itu, kasih sayang yang tulus adalah ekspresi dari pemahaman yang mendalam atau kebijaksanaan. Nah, sedangkan welas asih menumbuhkan berkah, tindakan nyata untuk meredakan penderitaan orang lain. Perbuatan baik ini akan menghasilkan berkah dalam kehidupan, baik dalam bentuk ketenangan batin, kebahagiaan, dukungan dari lingkungan, atau hasil baik lainnya. Nah, baik kita lanjut ke poin kedua.
Di dalam kehidupan ini, selama sesuatu itu baik dan benar, maka lakukan saja. Setelah melakukan sesuatu kebaikan, kita akan merasa gembira. Saat tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, kita akan dipenuhi berkah sehingga dapat terhindar dari bahaya ataupun penyakit parah. Kita dapat terhindar dari ancaman. Kita sering mengulas tentang sumbangsi tanpa pamrih. Dengan memiliki hati penuh syukur dan cinta kasih, maka kita akan dipenuhi berkah. Buah karma akibat membunuh sangatlah berat. Menangkap ikan dapat melukai welas asih. Ikan yang meninggalkan air bagaikan manusia yang kekurangan oksigen. Itu sangatlah menderita. Nah, sesuai tentu saja Sosije merasa sukacita ya melihat orang lain bahagia. Nah, setelah kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita merasa bahagia. Nah, karena inilah kita bisa bertemu ya di sisi ini. Nah, kita bisa bertemu, kita bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Nah, meskipun merasa capek ya, tapi itu bahagia. Meskipun harus bangun pagi di hari Minggu untuk mengikuti kegiatan, meskipun harus naik ojek untuk bersumbangsi, tapi itu adalah bahagia. Walaupun ada gesekan juga ya dengan relawan lain, tapi sesungguhnya rela ingin belajar, ingin melatih diri, ingin memupuk berkah. Nah, semua ini karena sesungguhnya memiliki rasa cinta kasih dan kasih sayang yang tulus dan yang universal adalah fondasi bagi kehidupan yang bermakna dan berlimpah. Nah, dengan mempraktikkan cinta kasih dan welas asih secara konsisten, nah kita tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga mengukuhkan sifat welas asih dalam diri kita. Kita bisa mencapai kebijaksanaan karena mempunyai pemahaman yang benar, sehingga memperoleh berkah dan hasil baik dari perbuatan luhur tersebut. Sering dikatakan pamrih atau tanpa pamrih. Sebenarnya ini juga sangat grey ya. Kalau misalnya kita diajak oleh Cucang atau relawan lain, yuk kita ikut kegiatan ini yuk, bersumbangsi yuk, kita langsung aja kan mau. Berarti itu niat awal itu adalah tanpa pamrih. Kita tidak memikirkan mau habis ini mau apa, mau itu kan. Kita cuma ingin, ada kegiatan, aku ingin menjadi part of it, menjadi bagian dari kegiatan ini, bersumbangsi. Jadi setelah itu ya lain cerita ya. Apakah kita mempunyai pikiran yang keinginan atau apa? Tapi kita punya niat awal itu sudah tanpa pamrih. Ya, baik. Kita lanjut ke poin ketiga. Di kisah ini, seorang pelajar kebetulan melewati tepi muara dan melihat ikan itu ditangkap. Dia tidak tega melihat ikan itu, meskipun terlahir dalam tubuh ikan, tetapi ia tetap memiliki kehidupan. Sepasang mata, ikan itu terus melihatnya seperti sedang meminta pertolongan. Nah, dengan kebijaksanaan yang penuh cinta kasih dan welas asih, dia dapat memahami bahwa semua kehidupan adalah setara. Inilah cinta kasih yang bijaksana. Karena itu, kita harus senantiasa melindungi cinta kasih dan welas asih kita agar dapat
numbuhkan jiwa kebijaksanaan dan berkah kita. Namun, ingatlah bahwa ini bukan berarti kita sengaja mencari kesempatan. Nah, saat melihat sesuatu hal yang baik dan benar, maka kita harus melakukannya. Ini berarti kita tengah menanam benih berkah. Nah, Sesiong Sejie mungkin udah sering melakukan pelepasan binatang yang baik itu burung, ikan, labi-labi, dan sebagainya. Nah, apabila di saat apalagi ya di saat Katina yang baru lewat ini banyak acara pelepasan kan. Sesungguhnya bervegetarian itu adalah pelepasan fungsinya. Dengan bervegetarian berarti kita sudah melakukan pelepasan. Master tidak berhenti-henti menghimbau agar 非恕不可，上人用心良苦了。Semoga kita semua bisa berusaha ya untuk bervegetarian. Nah, lihat kisah ini saya juga teringat bahwa ada temanku yang pernah bercerita ya, suatu hari dia di pasar, dia lihat ada itu yang penjual ikan yang masih hidup ya. Penjual ikan ini ambil ikan gabus ya, udah ingin dipotong kan. Tapi temanku sempat bilang sama penjual untuk jual ke dia aja. Nah, lalu dia cepat-cepat bawa ke sungai untuk melepaskannya. Nah, setelah memasukkan ikan itu ke dalam air, ikan itu berenang lalu menoleh ke belakang. Nah, temanku itu kaget juga kan. Nah, tapi walaupun kaget, tapi merasa sangat gembira karena melihat ikan itu sudah berenang bebas kan. Nah, katanya ikan yang di bawah, maksudnya bodhisattva Awagita yang berdiri di atas ikan. Nah, ikan itu adalah ikan gabus. Nah, mungkin nanti Sesiong Sejie ya bisa sharing ya kesan-kesan cerita-cerita yang pernah dialami. Nah, selanjutnya kita lihat intisari master yang kedua. Nah, silakan Sani Sejie. Sri Sejie. Ya, Sesiong Sejie. Kita lanjutkan dengan intisari dari video master bercerita yang kedua, perangkap si pemburu. Kita mulai dengan intisari yang pertama. Dalam setiap kehidupan, kita tidak tahu kemana akan pergi setelah meninggal nanti. Apakah kita puas dengan kehidupan ini? Mungkin ada banyak hal yang berjalan tak sesuai kehidupan kita. Meski hanya memiliki sedikit keinginan, tetapi ada orang yang memiliki penyesalan dalam hidup. Penyesalan muncul karena ada banyak hal yang ingin kita ketahui, ada banyak hal yang ingin kita lakukan, dan lain-lain. Kita seperti sangat jauh dari rasa puas. Di dalam kehidupan ini, kita seperti memiliki banyak keinginan dan permintaan. Setiap orang memiliki keinginan dan permintaan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda pula. Ya, Sesiong Sejie suka bertanya dalam hati enggak ya? Jadi setelah kehidupan ini berakhir, kita ini akan kemana ya? Jadi pertanyaan seperti itu bisa membuat kita merenung dan melihat kembali ya perjalanan hidup kita. Apa yang sudah kita jalani, apakah kita sudah menginventariskan kehidupan kita itu sudah dengan baik. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah puas dengan hidup ini, ya jawabannya pasti berbeda-beda ya, Sesiong Sejie. Ada yang merasa cukup, ya ada juga yang mungkin masih menyimpan banyak keinginan. Ya wajar ya, Sesiong Sejie, manusia itu memang punya banyak keinginan. Ya. Tetapi kadang tanpa kita sadari, dari keinginan yang terus bertambah, keinginan yang tidak ada habisnya itulah justru muncul penderitaan.
Ya, kita selalu mencari dan tidak pernah puas. Kita tidak pernah merasa apa yang kita miliki itu sudah cukup. Ya, sudah kaya, ingin lebih kaya lagi. Ya, sudah berkuasa, ingin lebih berkuasa lagi. Jadi, ya, setiap orang itu punya cara pandang dan keinginan dan mungkin juga tujuan hidup yang berbeda-beda ya, Sesiang. Tapi kita harus bisa menyadari ya bahwa eh, kita akan semakin dipenuhi kerisauan ya, karena selalu mengejar sesuatu yang sebenarnya belum tentu membawa kebahagiaan. Ya, jadi kebahagiaan sejati itu sebenarnya bukan datang dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi justru dari seberapa dalam kita bisa bersyukur ya dan melepas ataupun berbagi. Jadi hanya dengan mendalami Dharma ya kita dapat mulai memahami nilai dan tujuan sejati kehidupan kita. Ya, Sesiung saja pasti pernah mengalami sendiri ya, pernah merasa sangat bahagia yang sulit untuk dijelaskan ya setelah melakukan satu kebajikan. Pernah ya Sesiung ya, saya juga bisa merasakan seperti itu ya Sesiung Ada kebahagiaan luar biasa justru saat kita melakukan kebajikan yang justru tidak diketahui orang banyak. Ya, karena disitulah sebenarnya makna memberi yang sesungguhnya. Ya, jadi nanti Sesiung bisa sharing juga ya. Jadi bukan kebahagiaan itu bukan dinilai dari seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa banyak yang sudah kita capai, tetapi justru dari seberapa banyak kita bisa memberi tanpa pamrih. Oke, kita lanjut ke yang poin kedua. Saat pola pikir kita berada di arah yang benar, maka kita akan memahami bahwa kegelapan batin membuat kehidupan kita bagai berada dalam kegelapan. Setelah memahaminya, kita akan berusaha mengikis kegelapan batin. Jika tidak mengetahui arah yang benar, maka mungkin kita akan menciptakan kegelapan dan noda batin sendiri hingga terperangkap di dalamnya. Semakin lama kita terperangkap, semakin dalam tanpa menyadarinya. Nah, kalau kita mau hidup dengan tenang ya dan tidak tersesat, ya kuncinya ada dalam pikiran kita yang benar ya. Kita juga sudah sering mendengar ya Sesiung pikiran itu adalah pelopor. Jadi dari pikiran yang timbul akan muncul ucapan dan tindakan yang akhirnya akan membentuk kebiasaan kita, ya tabiat kita. Nah, jadi pikiran kita itu luar biasa ya Sesiung. Pikiran adalah awal dari segalanya, awal dari kebaikan dan awal dari keburukan. Tergantung bagaimana kita mengendalikan pikiran kita dengan benar. Nah, ketika pikiran kita benar, jernih, dilandasi niat baik, maka arah hidup kita pun menjadi lebih baik. Ya, kita bisa melihat dengan jernih mana yang benar dan mana yang seharusnya dihindari. Ya, tanpa kita sadari kita bereaksi ya dengan menimbulkan pikiran yang tidak baik ya yang pada akhirnya ya kita menciptakan banyak kerisauan ya kita seperti berjalan tanpa arah ya sehingga tanpa sadar kita melukai diri sendiri dan juga orang lain. Ya, jadi kita harus terus melatih ya untuk bisa menjaga pikiran kita dengan baik. Nah, melakukan kebaikan dan keburukan pun bergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita dapat memilih untuk bermurah hati, ya, tenggang rasa, ya, saling bertoleransi, ataupun kita memilih untuk berperhitungan, ya, mudah emosi. Nah, jadinya kan kita mencari
jodoh yang tidak baik ya dengan orang lainnya. Nah, itu semua adalah pilihan ya yang tergantung pada arah pikiran kita. Ya, pikiran benar bukan berarti kita apa ya, harus sempurna tanpa celah, bukan juga ya sesi, tapi kita bisa sadar ya setiap pikiran kita mulai menyimpang. Saat muncul kemarahan ya kita sadari ya dan kita belajar untuk menenangkan diri ya misalnya. Saat iri muncul ya kita belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki ya ataupun saat kecewa ya kita belajar untuk memahami ya, untuk memaafkan, untuk bisa melepas dan menerima setiap kondisi akan muncul, berubah dan lenyap. Ya, jadi ya sesungguhnya sangat penting ya untuk mengendalikan pikiran kita ya, menjaga pikiran kita. Jadi setelah kita bisa menjaga arah pikiran kita itu selalu benar, maka akan muncul lagi, tidak akan muncul lagi ya noda-noda batin ya ataupun kegelapan batin yang akhirnya akan menjadi penghalang ya bagi praktik pelatihan diri kita. Oke, kita lanjut ke poin intisari yang ketiga. Buddha berkata bahwa penderitaan manusia bersumber dari ketamakan. Ketamakan dapat membangkitkan kebodohan. Kebodohan bagaikan malam hari yang panjang yang membuat kita tak dapat melihat dengan jelas. Ini sama seperti manusia yang demi bertahan hidup rela melukai makhluk hidup lain. Seperti di kisah ini, pemburu memasang perangkap, tetapi malah melukai diri sendiri. Begitulah kehidupan manusia. Manusia membuat perangkap dan jatuh ke dalam sendiri. Saat pikiran kacau dipenuhi ketamakan, kebencian, dan kebodohan, maka kita akan bagai jatuh ke dalam kegelapan. Antar manusia akan saling terpengaruh hingga terperangkap jala kegelapan batin dan perangkap. Ini sangat berbahaya. Ya, ini juga seperti di poin sebelumnya ya, sesi yang saat kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita dengan benar, ya saat keinginan tumbuh tanpa batas, tentu saja akan muncul noda batin ya, muncul kebodohan ataupun ketidaktahuan yang akan menutup batin kita yang jernih, sehingga kita tidak mampu melihat dengan jelas arah hidup kita. Ya, seperti di kisah pemburu yang memasang perangkap untuk hewan ini ya, sesi. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita juga mungkin melakukan hal yang serupa tanpa kita sadari ya, sesi. Saat muncul kebencian ya terhadap seseorang ataupun kemarahan ataupun ketika keserakahan ya, muncul keserakahan yang membuat kita ingin memenuhi keinginan pribadi kita itu, di saat itu sebenarnya kita juga sedang menanam bibit penderitaan kita sendiri. Ya, kita telah keliru menganggap sesuatu yang bukan sumber kebahagiaan sebagai sumber kebahagiaan. Sebenarnya malah sebagai benih penderitaan. Ya, inilah ketidaktahuan ya, sesi. Salah satu dari 5 noda batin. Ya, jadi bahkan dalam memenuhi ya keinginan yang tiada akhir ini yang sebenarnya merupakan hal-hal yang tidak kekal ya dan di luar kendali kita. Kita mungkin saja pernah berharap orang lain itu celaka ya ataupun mengalami kesulitan. Ya, padahal sebenarnya yang terluka terlebih dahulu itu adalah diri kita sendiri ya, sesi. Dengan memikirkan untuk
mengharapkan orang lain mengalami kesulitan, kita sudah membuat diri kita sendiri itu penuh kerisauan ya sebenarnya. Nah, jadi pikiran yang tidak benar itu menciptakan noda batin, yang membuat hati kita itu semakin gelap dan penuh kerisauan. Ya, lama-kelamaan kegelapan itu semakin menutup ya kejenihan batin kita, kejenihan pikiran kita, ya sampai akhirnya kita tanpa sadar kita sudah terjebak semakin semakin dalam ya sesiung sece, semakin terjebak dalam kegelapan ya. Jadi ya inilah yang perlu kita waspadai ya sesiung sece ya, seperti em, sebelumnya ya penting bagi kita itu ya untuk selalu menjaga arah pikiran kita itu dengan baik dan benar. Ya begitu muncul perasaan tidak suka, iri, benci, ataupun muncul keinginan yang berlebihan, ya kita bisa mm, berhenti sejenak ya dan bertanya pada diri diri kita sendiri. Apakah pikiran yang muncul ini memang membawa kedamaian atau justru menambah kerisauan? Ya, jadi kita harus bisa terus melatih ya untuk menjaga pikiran kita itu agar tetap benar dan segera menyadari jika ada pikiran yang muncul itu sudah menyimpang ya. Jadi ya pasti tidak mudah ya sesiung suci ya. Kalau mudah sudah banyak banyak orang yang menjadi orang suci. Nah, justru eh, sulit dan kita harus terus semangat ya untuk melatih diri kita. Oke, ya ini selesai sharing dari dua kisah master bercerita pagi ini. Ya, sebelum kita nanti bergabung ya dengan live dari Taiwan, eh, pelantikan Sesiung Secie di Hualien oleh Master di pagi hari ini yang akan dimulai jam 8:10 ya waktu Indonesia. Ya, kita mendengarkan sharing dulu ya. Silakan ada Vivi Liang Secie. Yang Ya. resign, silakan Secie. Ya, Vivi Liang Secie, silakan. 很开始，感恩师兄师姐，感恩Sani dan Sri Haryati Suci. Jadi di sini hari ini tentang mengubah kejahatan menjadi kebajikan demi menyucikan dunia. Ajaran Cingsi itu adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Sedangkan ajaran Mazhab Suci adalah jalan bodhisattva di dunia ini. Saat Buddha tersadarkan, beliau menyadari semua yang ada di dunia ini tidak kekal, termasuk manusia, hal, dan materi akan lenyap atau hilang pada akhirnya. Sedangkan pada manusia itu akan terjadi proses lahir, sakit, tua, dan meninggal. Yang penting kita melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi orang lain dan juga menginventarisasi kehidupan kita dengan mengintrospeksi diri apakah kita telah melakukan kesalahan dan juga bertobat karena kita tidak terlibat konflik dengan orang lain. Dengan menyucikan hati, membimbing dan memperbaiki perilaku dan tindakan kita menjadi dan mengubah kejahatan menjadi kebaikan dan membangun dunia yang lebih baik. Dan juga setiap karma baik dan buruk haruslah bisa kita menerima dengan rela, Kang Ying So, sehingga karma ini bisa selesai di kehidupan sekarang ini. Dalam kumpulan banyak orang, kita melatih diri dengan orang, hal, dan masalah
Dan juga dengan semangat bodhisattva kita mengurangi noda batin. Kekuatan karma itu tergantung dari cara kita melihat orang lain. Kita melihat tabiat buruk dan kekurangan orang lain. Inilah terutama adalah keangkuhan. Keangkuhan kita yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Karena kita merasa lebih berkapasitas tinggi dari orang lain. Dengan kita memahami 37 faktor pencerahan, ini membantu kita berjalan di jalan bodhisattva. Dengan sebersih niat baik, hal baik harus dipertahankan. Dari belajar menuju kesadaran, yaitu xie menjadi cie. Ya. Setiap hari kita menjaga tekad teguh kita dan mengelola 6 indera yang bertemu dengan 6 objek indera sehingga timbul kesadaran. Dan ini tidak terpengaruh oleh kondisi luar, sehingga tidak timbul kerisauan dan noda batin. Hal baik lakukan saja, dan dengan menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita menapaki jalan bodhisattva ini. Ka'en sesiong secie. Ya, Kan Vivian Ang Sece untuk sharingnya. Ya, ya yang sudah sangat rajin ya setiap hari hadir di Simpasiang dan selalu menyempatkan untuk sharing bersama kita. Ya, berikutnya sambil masih ada waktu untuk menunggu live dari Taiwan, silakan Sesiong Sece untuk sharing. Silakan, Sesiong Sece. ini ada Roshi Sece. Roshi Ya. Sece. 哎呀，世界们，早安！ Ya, Saya早安。 silakan Roshi Sece.早安，大家，saya izin memulai ya. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini yaitu Sani Sece dan juga Sri Sece. Ni hao. Jadi yang saya dapatkan hari ini, yang ingin saya bagikan adalah perihal menyertakan mata fisik dan mata batin dalam melihat fenomena Dharma. Dari dua kisah ini yang saya dapatkan adalah perihal mengenai mata fisik, seperti dalam tayangan tadi, dalam dunia nyata ini saya terkesan gitu dan ada tersadarkan bahwa cenderung kita tentunya dalam dunia nyata itu lebih banyak menggunakan mata fisik gitu. Mata fisik berperan dalam melihat. Contohnya misalnya seperti tayangan pertama, melihat terdapat sosok makhluk hidup yang dikatakan misalnya ada ikan, lalu ikan tersebut warnanya merah gitu, yang sedang dalam jaring atau dalam bahaya gitu misalnya. Jadi yang saya dapatkan sosok-sosok ini misalnya ikan maupun dalam tayangan kedua yang ditampilkan dalam simbol ada sosok para rusa dan juga sosok manusia itu sendiri yang semuanya adalah merupakan makhluk hidup gitu. Jadi yang saya dapatkan dalam dunia nyata, kita tahu itu adalah ikan, tahu itu adalah manusia dan sebagainya. Lalu kemudian yang saya dapatkan ternyata di sini ada ditayangkan dan disampaikan ketika pelajar tersebut tertidur, kemudian dalam mimpinya, mimpi itu berarti berada di dalam frekuensi gelombang yang tenang atau dikatakan gelombang pada saat tertidur, sehingga muncullah mimpi masuk sosok
manusia yang tadi kan ada orang juga gitu yang berbaju warna merah gitu. Jadi tadi ada dalam kisah disampaikan perihal setelah menyelamatkan ikan tersebut, kemudian mendapatkan mimpi seperti itu. Jadi ini saya teringat kepada beberapa insan yang memiliki memiliki kemampuan kalau kita bilang mungkin indera ke-6 secara awam yang terkadang bisa mendapatkan mimpi yang bisa melihat ataupun orang-orang yang bisa melihat yang tak kasat mata gitu, yang tidak bisa dilihat secara mata fisik, tetapi bisa dilihat secara mata batin. Nah, jadi ini yang saya sangat terkesan bahwa pada dasarnya sebenarnya dalam wujud yang terlahir di sosok ikan atau sosok rusa, pada dasarnya di dalamnya ya kalau mau disampaikan mereka sama-sama makhluk yang hidup dan memiliki napas kehidupan atau nyawa penyambung kehidupan itu. Jadi jika bisa melihatnya secara menyambungnya secara menyertakan secara mata batin, maka akan membuka pada masuknya tadi adalah cinta kasih yang setara tersebut gitu. Jadi cinta kasih dalam artian bahwa di sini pesannya adalah merasakan nyata bahwa tiada perbedaan gitu. Jadi mungkin dalam mata fisik wujud bisa berbeda-beda, tetapi dalam mata batin semua makhluk pada dasarnya setara. Jadi yang saya dapatkan pertama perihal ini. Lalu yang kedua adalah perihal sebab akibat yang berjalan dalam kehidupan. Jadi pada dua tayangan ini, ketika mendengar makhluk hidup tersebut dalam bahaya, kemudian dalam kisah teladan dari pelajar ataupun dari petuah atau tetua itu ada bertindak atau berbuat. Nah, jika yang dari pesan dari pelajar yang saya dapatkan adalah perihal ketika mendengar makhluk hidup dalam bahaya, itu dalam hatinya itu muncul tadi disampaikan tidak tega. Jadi ada yang muncul di dalam hati, yaitu perasaan tidak tega. Nah, mengapa perasaan tidak tega ini bisa muncul? Mungkin ini latihan. Nah, inilah yang Seceman selama tayangan beberapa hari ini yang disampaikan, dan saya juga mendapatkan pelajaran dan teringat. Dan jadi ini seperti alarm yang mengingatkan terus gitu. Jadi mengenai tidak tega ini tentunya memiliki hati di mana di dalamnya itu cinta kasih yang setara, yang tidak membeda-bedakan tersebut yang tadi. Kenapa? Karena misalnya kalau lihat sosok ikan mungkin ada yang berbeda-beda. Oh itu cuma ikan, lalu oh itu hanya rusa gitu ya, bukan manusia misalnya. Jadi tidak terlalu penting. Jadi berbeda tingkatan nyawa kehidupannya misalnya. Nah, dikatakan di sini adalah ketika mendengar makhluk hidup dalam bahaya, dengan munculnya tidak tega tersebut, kemudian melangkah maju dalam artian ada dasar tindakan yang membuat respon dan tubuh ini bertindak, di mana dalam tayangan kisah adalah pesan melangkah maju untuk menolongnya. Jadi dia mencari cara untuk membantu. Kalau dari pelajar itu kan dengan sesuai kemampuannya ia membeli
dan melepaskan. Lalu yang tayangan kedua dengan tetua atau petua dengan memberi nasihat di saat waktu yang tepat. Lalu kemudian yang di sini saya dapatkan adalah pesan di mana melangkah maju bertindak berarti ada atas dasar dorongan welas asih dalam diri makhluk yang muncul dan bangkit sehingga dapat berbuah seperti itu. Lalu mengenai sebab adalah dalam tayangan kedua ini yang saya dapatkan adalah perihal mencegah kesalahan. Jadi mencegah kesalahan karena di mana di sini menyadari bahwa tadi kan mata ikannya liatin terus gitu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Lalu si pelajar lihat ini kenapa matanya liatin saya terus. Terus akhirnya pikiran merenung dengan tenang. Tetapi di sini catatannya ada terkadang adalah bahwa pikiran itu perlu dijaga dengan tenang agar apa yang setelah dilihat jalinan jodoh tersebut agar tetap terjaga pikiran yang tenang. Jadi mengenai sebab di mana menabur sebab di mana di dalamnya adalah mencegah kesalahan. Jadi mencegah kesalahan karena coba kalau misalnya dia tidak menyadari bahwa ada yang tidak beres nih, mata ikan tersebut itu kok begini ya, nempel terus di matanya gitu. Nah, ada makhluk yang minta pertolongan. Nah, setelah untuk merenung tenang, maka dapat memutuskan untuk menghentikan dan di dalamnya terdapat memutuskan untuk menghentikan kejahatan. Karena yang seperti sudah dipahami bersama bahwa mengenai sebab buruk akibat terjadinya pembunuhan atau menghilangkan nyawa atau ada makhluk yang kita ketahui ada nyawa yang hilang. Nah, itu sudah melihat gitu maksudnya. Gitu. Tetapi di sini yang lebih disampaikan adalah bagaimana mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan dengan pikiran yang merenung tenang. Itu jadi tidak menambah atau bergabung lagi sama noda-noda batin. Itu yang diupayakan. Lalu kemudian di sini adalah perihal menghentikan kejahatan dari adanya ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan inilah yang membuat pada dasarnya makhluk-makhluk mengalami dan berbuat dari dasar kebodohan batin dan ketamakan. Dalam tayangan hari ini ada menyampaikan perihal itu. Lalu di penghujung yang saya dapatkan adalah perihal bodhisattva adalah makhluk yang tersadarkan dan berpedoman takut akan sebab. Jadi tapi tidak merasa diri sebagai bodhisattva, tetapi apa yang dilakukan dengan proses tersebut ini adalah merupakan bodhisattva yang tersadarkan dan berpedoman takut akan sebab. Jadi dalam kisah misalnya pelajar dan tetua yang berusaha menyelamatkan adanya kemungkinan buah buruk dari atas tindakan sesuatu hal yang khususnya bisa sampai terjadi pelanggaran sila atau membunuh dan sebagainya atau niat untuk mencelakai orang lain. Lalu yang saya dapatkan perihal bahwa teringat kembali di mana dikatakan makhluk awam yang cenderung takut akan buah buruk. Ini bedanya bodhisattva dengan makhluk awam. Jadi makhluk awam cenderung takut akan buah buruk. Jadi setelah mengalami buah yang baru tersadarkan seperti yang tayangan yang kedua. Jadi yang saya dapatkan di akhir adalah perihal hukum sebab akibat di mana yang kembali lagi ternyata apa yang pelajar sudah menabur benih kebaikan tersebut kembalinya kepada
pelajar tersebut meskipun terlihatnya menolong yang lain, tetapi kembali menolong dirinya sendiri gitu. Dan itu ada kaitan nyawa, kehidupan, rasa hormat yang bangkit dan turunannya. Jadi di sini adalah yang saya dapatkan mengenai cinta, kasih, dan welas asih yang setara yang bersumber pada hati Buddha adalah untuk melindungi jiwa kebijaksanaan tersebut, yang mana berarti menyertakan kebijaksanaan. Jadi di sini yang saya jadi teringat kembali bahwa membina diri di mana memandang dan berlaku hormat itu mengasihi, bahwa semua makhluk itu bagaikan mengasihi diri kita sendiri gitu. Jadi dari sana tayangan hari ini sangat bermanfaat dan dikatakan di mana tentunya makhluk awam pasti ada melakukan kesalahan yang juga pastinya ada pernah lalai gitu, kurang mawas sehingga terjadinya kesalahan. Tetapi di sini disampaikan dengan adanya niat untuk tersadarkan dan berubah dengan bertobat, maka jalan tentu hati akan lapang. Kanan saja. Ya, Kak Ania, Rosi, sekian untuk sharingnya. Kehidupan kita akan menjadi bermakna ya jika dijalani dengan cinta kasih dan belas asih ya saat kita menghargai setiap kehidupan ya sekecil apapun ya batin kita akan selalu merasa sukacita dan penuh dengan kebijaksanaan ya berbuat baik tidak selalu harus sesuatu yang besar ya bahkan hal-hal kecil ya seperti menolong ataupun sekedar tidak menyakiti makhluk lain aja sudah menjadi salah satu cara ya untuk menanam benih kebaikan. Maaf. Ya, research ya. Mungkin kita lanjut ke kuis dulu ya sebelum kita bergabung dengan live dari Hualien. Ya, Oke. host boleh dibantu. Ya, Sri Suci mungkin akan memulai dulu ya. Silakan Ya, Sri Suci. oke. Saya akan memulai. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban yaitu nomor soal plus jawabannya. Nah, mari kita mulai ya. Kuis nomor 1 itu dari Master bercerita menolong ikan emas. Nah, cinta kasih dan welas asih adalah A. Kewibawaan, B. Kebijaksanaan, C. Kebenaran, D. Keyakinan, E. Keteguhan. Silakan Susun Suci untuk menjawab. Sebentar ya, ini mungkin host belum open chat ya untuk peserta kuis bisa menjawab. Boleh dibantu host? Oke, sudah dibuka ya. Silakan Sisi Suci menjawab. Ya, silakan Susun Suci. Saya tidak close ya, karena Susun kita akan close host ya. Ya, kan Susun jawaban yang benar adalah tentu saja kebijaksanaan ya. Jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang ditangkap oleh nelayan? A. Ikan pari berwarna emas. B. Ikan hiu berwarna hijau. C. Ikan penyu berwarna kuning. D. Ikan emas berwarna merah. E. Lumba-lumba berwarna pink. Nah, Suci silakan dijawab. Yang bikin kuis kreatif banget ya. Oke, kan Susun Suci udah di close. Jawaban yang benar adalah D. Ikan emas berwarna merah. Next kita ke soal nomor 3. Disambut oleh siapa Xu Si saat datang ke Istana Laut?
A. Ananda, B. Dewa, C. Raja Naga, D. Dewa Data, E. Buddha. Silakan dijawab sesuai C. Cảm ơn ông Chiu Session udah close. Jawabannya adalah C. Raja Naga. Baik, kita lanjut ke cerita kedua, kuis yang cerita kedua. Sani Sece, silakan. Sece belum buka mic-nya. Ya, Seong Sece, kita lanjut ke kuis berikutnya dari kisah Master bercerita yang kedua, perangkap si pemburu. Soal nomor 4. Apa yang dipasang oleh pemburu? A. Sarang burung, B. Rumah kayu, C. Kain gantung, D. Rumah daun, E. Perangkap. Silakan Seong Sece. Sangat mudah ya Seong Sece. Kalau sudah menyimak pasti bisa menjawab dengan benar. Benar. Ya, sudah di close. Ya, kita lihat jawabannya adalah E ya, memasang perangkap. Kuis berikutnya, tangisan siapa yang lebih keras? A. Pemburu, B. Kelinci, C. Rusa, D. Singa, E. Kera. Ya, silakan Seong Sece. Saat terjebak dalam perangkap, tangisan siapa yang paling keras? Ya, kita lihat ya. Sudah di close? Oke, jawabannya adalah tangisan pemburu ya. Kuis yang terakhir, siapakah yang mengatakan manusia harus merasakan sendiri baru dapat memahami? A. Dewa, B. Buddha, C. Petapa, D. Bodhisattva, E. Pendatang. Silakan, sering saja. Ya sudah dijawab sering saja. Oke, sudah di close ya. Kita lihat jawabannya adalah pendatang ya. Ya, Kak Sesiung Sece yang sudah berpartisipasi di dalam kuis sambil menunggu rekapan pemenang. Ya, kita turut bersuka cita ya Sri Sece atas pelantikan Sesiung Sece oleh Master hari ini bertambah barisan panjang ya komite yang akan semakin berkomitmen ya melakukan praktik di jalan Bodhisattva dan menjalankan sesuai dengan mazhab suci. Ya, kita sangat bersuka cita dan sebentar lagi kita akan bergabung secara live ya, melihat pelantikan oleh Master. Ya, ini sudah ada pemenang. Silakan, Sri Setia mungkin mau membaca duluan. Ya, oke. Selamat kepada untuk cerita yang pertama, Michael Wijaya Sesyong dari Barat 2, Dr. Teti SH dari Medan, yang ketiga Lucy Hutagalung Sicie dari Medan. Dan untuk Silakan, boleh dilanjutkan Setia nggak apa-apa. Untuk cerita yang kedua, perangkap si pemburu, pemenang selamat kepada Yeni Secie dari Barat 1, Yanti Chen Secie dari Medan, dan Lisa Yulisia Secie dari Barat 1. Ya, Kak Secie yang sudah berpartisipasi dalam kuis ini. Secie yang untuk pemenang silakan ya untuk sharing dengan kita. Tadi ada Lisa Yulisia ya yang sempat raise hand.
Mungkin boleh sharing Lisa Sece, Barat 1. Lisa Sece, silakan. Ya, silakan sharing. Mungkin ada yang mau di-sharingkan secara singkat. Susu Ini Sece ada. yang lalu, silakan ya. Nah, tadi Apakah di ada Susu Sece? ya Ada Susu ya? Sece. Nah, tadi kan Oke, ini Lisa Sece menyampaikan tadi kepencet dan izin tidak sharing. Ya, ini ada siapa ya yang belum Hmm, rename namanya? ini apa? Sani Suci. Saya kan lagi antar cucu, tiba-tiba cucunya muntah-muntah di taksi. Jadi saya sempat Ah, keluar, sempat masuk. Begitu mau di rename, udah nggak ada lagi. Mohon ya, maaf ya, nggak apa-apa. Sani Suci. Ya, silakan. Laki Ya, ya. silakan Sece. Mohon maaf saya pas mau rename udah nggak kebagian ini ya. Selamat pagi ya, Sani Sece dan Sri Sece, Kangen, Sangren Swofuse ya. Saya ambil kesempatan, ambil waktu apa yang bisa saya sharingkan, apa yang telah saya dapatkan ya. Memang ya, seperti kita ketahui ya, kehidupan kita ini ya, itu kita harus memandang setara kepada semua makhluk ya. Jadi dari master bercerita dari pembabaran Dharma Sutra Teratai, Sanubari Teduh ya, semua ya selalu dikatakan memberikan cinta kasih dan welas asih secara universal ya, eh, tidak individual. Kemudian memandang semua makhluk secara setara ya, tanpa membeda-bedakan ya. Kita harus saling menyayangi ya, eh, mengasihi ya, menyayangi, mengasihi, berarti kita juga tidak menyantapnya ya. Tadi Sri Sica juga mengatakan kenapa kita harus bervegetarian ya. Nah, supaya kita ya tidak menyantapnya ya. Kadang-kadang orang mengatakan, saya kan tidak tahu kalau itu tuh dibunuh juga bukan sama saya, katanya. Saya membeli di pasar sudah mati ya. Jadi saya tidak menunjuk-nunjuk dia lagi berenang-berenang di dalam kolam. Kemudian yang ini nih soalnya nanti dimasaknya akan terasa lebih manis ya. Ya, yang namanya walaupun kita memang tidak ada sebersit niat ya untuk membunuhnya ya, kita makan ketika di pasar udah mati, kita jadi udah beli yang mati ya. Jadi banyak sudut pandang ya, pola pikir dari individu masing-masing ya. Tapi kalau kita ya sebagai murid master yang memang sudah memutuskan ya, sudah sebersit niat awal kita dari misalnya mohon maaf ya, saya tahun 2020 memang sudah memutuskan saya untuk bervegetarian, walaupun dulunya awalnya memang nggak bisa ya. Akhirnya setelah dilaksanakan, setelah dipraktekkan ya, dengan sebersit niat awal itu ya bisa-bisa aja gitu ya. Ternyata kok enak gitu ya. Tapi kita juga bukan mengejar suatu kenikmatan sesaat ya. Bagi kita adalah untuk menambah nutrisi tubuh kita, karena batin ini, tubuh ini ya, tubuh dan batin kita ini kan perlu nutrisi ya. Tubuh perlu nutrisi yang sehat ya, yang membuat kita selalu sehat bugar ya. Terus batin juga harus diberikan nutrisi, yaitu ya ajaran kebenaran ya, yang kita setiap hari hirup ya, yang kita setiap hari dengar, kita resapi, kita pahami ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentunya nanti akan mengikis ya, akan mengurangi kebodohan-kebodohan batin kita yang awalnya sangat tebal ya, karena kita sudah bisa membedakan ya, yang baik yang mana sih, yang tidak baik seperti apa sih ya. Nah akhirnya kita kan karena semakin hari semakin belajar ya, kita bisa menumbuhkan ya, bisa menumbuhkan
kebijaksanaan ya tadi cinta kasih dan welas asih akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Nah itulah jadi memang perlu pelatihan terus ya, perlu pembelajaran terus ya. Nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, terus dilatih. Baru benar-benar kita kalau kita mau menyadari ya, oh iya ya setelah saya banyak mendengar, kemudian saya pahami, saya resapi, memang harus dipraktekkan baru terlihat manfaatnya di dalam khususnya tubuh kita masing-masing ya, di batin kita masing-masing ya. Nah, setelah merasakan manfaatnya, nanti orang lain kan bisa mengikuti keteladanan kita. Nah, itulah mengapa kita harus bervegetarian ya, karena kita memandang semua makhluk hidup adalah setara. Itu saja ya pesan batin yang bisa saya sampaikan. Sri Sece dan Sani Sece, tolong dilengkapi supaya mitra bajik atau partisipan yang mendengar bisa lebih paham ya. Kanen ya Sani dan Sri Sece, kanen sesiung Sece semua. Kanan Ya, Sece. Kak En ya. Ya, Gunawati Sece. Semoga susunya baik-baik ya dan sehat-sehat aja. Ya, Iya Sece baik. kanen. Ya, Ya, silakan. untuk yang bervegetarian, sebaiknya juga belajar ya bagaimana untuk gizi yang cukup. Bervegetarian juga kita mau sehat. Jadi kita perlu belajar juga ya apa yang harus kita lengkapi dalam vegetarian ini. Gizi lah, makanannya apa. Ya selain itu kan juga yang seperti Seci bilang tadi, Gunawati Seci bilang selain bervegetarian juga kita harus menjaga batin kita ya supaya tetap sehat. Batin juga harus sehat. Nah, oke, Sesung Sece, apakah masih ada yang ingin berbagi? Silakan yang Sesung Sece. Sebelum kita itu tayangkan live yang pelantikan di Hualien ya. Sesung Sece tadi kisah dua pagi ini dari masa bercerita ini juga mencakup jalinan jodoh ya. Tentu saja ini ada dua sisi ya jalinan jodohnya. Selain jalinan jodoh itu menyelamatkan ikan itu, juga sisi lainnya juga menghalang si penangkap ikan untuk tidak membunuh ikan ini. Nah, sebenarnya kalau kita yang bertemu dalam situasi ini juga berkah ya, karena kalau dengan menemui situasi ini kita bisa beraction, kita juga bisa menemukan cinta kasih dan welas asih, sehingga kita juga bisa kalau misalnya kadang kita nggak sempat ya, atau pikirannya nggak tahu pikiran kemana, pikirannya bingung, mau nggak, perlu nggak gitu ya. Jadi ini semua adalah jalinan jodoh. Nah, baik, ini ada yang raise hand. Xiaoling Sijie, silakan Xiaoling Sijie. Chào anh. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh Sunny sư姐呀，chào anh Sri sư姐呀。感恩上人开示呀。
Chào An Sesiung Sejie semua ya. Tadi saya juga mendengar kita semua manusia punya jiwa kebijaksanaan ya, juga jiwa kanen ya, kanen desing ya. Nah, kita sangat bersyukur ya, hati kita sangat bersyukur ya dengan kita punya kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa mengembangkan kebijaksanaan kita ya. Kita harus bisa membina hati dengan cinta kasih yang dikatakan tadi ya. Nah, saya juga udah mendengar Sesiung Sejie semua ya. Nah, kita kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, bahkan merasakan penderitaan makhluk lain ya. Asal kita mau merasakan penderitaan, maka kita akan timbul rasa cinta kasih ya, dikatakan pada orang itu ya, itu udah pasti. Cinta kasih datangnya dari mana ya? Tentunya kita merasakan dan kita mampu merasakan penderitaan ya. Contoh kita merasakan penderitaan ayah bunda kita ya. Nah, kita otomatis cinta kasih kepada ayah bunda ya. Nah, timbul begitu juga sebagai kita sebagai istri atau sebagai suami ya, merasakan penderitaan suami bagaimana mencari uang di luar ya. Juga sama ya, sebagai istri juga bagaimana bekerja di rumah ya, setiap hari masak, sebaliknya begitu ya, saling memperhatikan. Nah, bagaimana capeknya istri memasak ya, suami bekerja. Nah, itulah juga di masyarakat ya. Kalau kita tidak ada belas kasih ya, kita akan lemah, kita jatuh, tidak ada yang mengulurkan tangan ya. Kalau kita lemah, kalau kita ada mau mengulurkan tangan ya, kita tidak ada lagi pengemis ya di jalanan. Makanya kita perlu ya untuk batin kita ya. Nah, kita ada ulas kasihnya ya, seperti yatim piatu juga ya, hidup banyak kebutuhan ya. Nah, ini kalau orang yang sangat terbatas ya, kita sulit ya, makanya kita perlu bantuan ya, semua makhluk perlu bantuan pastinya ya. Harus fokus ya, mau merasakan beban hati orang lain, maka timbul dari hati itu kita rasakan kasihan, lalu dari rasa kasihan itu timbullah cinta kasih. Ya, Buddha setiap saat merasakan jiwa makhluk-makhluk hidup. Ya, Buddha itu mengembangkan cinta kasihnya, jiwa kebijaksanaannya semua makhluk. Artinya dia merasakan jiwa si A, ya, dia mengasihinya. Nah, dia merasakan jiwa si B, dia juga mengasihi jiwa si B, dia mendalami jiwanya. Nah, itulah dia merasakan jiwa semua makhluk. Maka dikatakan Buddha mengasihi semua makhluk. Nah, Fa'ijian-chung sentesin ya, orang bilang ya. Nah, Buddha mengalami hati semua makhluk. Buddha mencintai tidak terbatas. Ya, maka hatinya luas. Seperti kita juga sama ya. Hati kita juga luas. Seluas angkasa langit bumi. Nah, hati kita tidak terbatas. Sama dengan Buddha. Orang merasakan jiwa, kebijaksanaan, merasakan perasaan semua makhluk. Sampai semua makhluk ya, bahkan manusia ya. Bukankan manusia aja, semua makhluk. Buddha merasakan bentuk dan perilakunya saja sudah kasihan karena cinta kasihnya. Nah, inilah bisakah kita menghargai semua makhluk ya. Nah, kita banyak ya cerita-cerita tadi juga ya, seperti ikan ya. Nah, kita bagaimana kita akhirnya betapa tidak mudahnya ya kita hidup itu ya. Nah, apalagi kita sudah beruntung ya bisa bervegetarian ya. Kalau tidak bervegetarian, berapa nyawa yang kita harus bunuh dalam satu hari? Kita menghancurkan kehidupan makhluk lain. Nah, kita sekarang sudah bervegetarian lagi, kita sudah tidak lagi terlibat dari pembunuhan itu. Nah, inilah dikatakan berkah. Ya, bukan saja dari pembunuhan, dari kelakuan ya, sengkoi kita juga harus ya. Nah, kita harus bisa bervegetarian, mengikis sedikit demi sedikit apa yang selama kehidupan lampau sampai kehidupan sekarang, bagaimana kita bisa merubah ya diri kita ya. Kita tidak bisa merubah orang lain, kita harus bisa merubah diri kita sendiri. Kita berpegang pada logika, jangan hanya melihat di depan mata ya. Kamu lihat orang itu ya sudahlah bisnis narkoba contohnya,
kita sangat beruntung sekarang ini kita bisa bervegetarian ya. Kadang orang bisa melihat ngapain kamu bervegetarian. Ya, di luar situ banyak sekali ya kerjaan-kerjaan yang tidak memungkinkan seperti berjudi, ya, kerja yang tidak benar. Dia kaya terus apa yang dia anut ya, apa yang dia kerjakan kita tidak tahu. Maka jangan melihat di luar. Ya, kita mencari makan juga itu sekarang sudah tidak mudah. Ya, orang berpikir kalau harus berpikir demikian berarti kamu harus mengambil kesimpulan. Ya. Sudah mengambil kesimpulan orang-orang itu kita tahu dia bisa kaya, bisa hebat. Ya. Nah, apa kerjanya? Kita tidak boleh jangan melihat dari logika. Kita harus melihat dari jelas ya kebijaksanaan kita. Tidak boleh goyah. Kadang kita orang yang kamu sudah lama bervegetarian seringnya tidak sukses ya. Tidak ada kadang-kadang bervegetarian jadi goyang ya. Nah, itu kadang-kadang kita bervegetarian suka sakit-sakitan ya, apalagi kena kecelakaan ya. Nah, di sini kita langsung dikatakan udah down ya. Ini kita harus lihat logika. 1 tambah 1 pasti 2 ya. Kalau belum ada berkah besar itu memang karena karma kita, karma baik kita belum kita berbuat cukup banyak ya. Tapi sekarang kamu sudah bervegetarian, ini adalah jalan yang benar. Ya, Master sering ya mengimbau kita ya harus bisa bervegetarian. Jangan keluar dari jalur, ya, jangan keluar dari rel, ya, jangan keluar dari track kita yang benar ya. Nah, jangan ragu-ragu, jangan bilang orang bilang begini ya kita ikut begini gitu. Orang bilang begitu kita ikut begitu. Ya, kita udah jalan rel yang benar. Nah, di sini aja kita tidak usah bersusah-susah kalau tidak ya. Buat apa kita bervegetarian? Nah, kita udah jalan yang benar kita jalani. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang susah-susah. Ya, tidak ada. Nah, sudah mengerti belajar bervegetarian dan saya bersyukur ya, bersyukur dengan ikut beramal ya. Nah, kita tahu ya kita bervegetarian juga ikut beramal menyumbang bumi kita ya. Nah, ini aja ya sharing saya apabila ada kesalahan Ya, jadi ya petunjuk kan. Kita akan segera bergabung dengan live hewan. Kita tutup simfas yang pagi hari ini dulu dengan melakukan penghormatan. Ya, silakan berdiri. 相佛菩萨及上人行三问讯礼问讯，在问讯三问讯。Bagi sesiun setia yang mau ikut tetap lanjut menyaksikan live, kita persilakan ya sesiun setia. Kanen Sani Sece, Sri Sece, kanen Taca. Langsung masuk ya Sani Sece ya ke linknya ya Sece ya. Ya, Gunawati Suci, kita lanjut aja.